Oke, selamat. Selamat aja. Selamat ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Willy Umkaro. Siapa? Saya Fahmi. Satu Saya lagi. Iqbal. Nah, jadi di kesempatan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol atau apa ya? Gibah sih. Lebih tepatnya gibah. Gibahin perkopian yang ada di Purwokerto ini. Bro, Gila gibah sih, bro. keren. Ini sebenarnya rutinitas yang biasa kita lakukan, bro. Asik. Ini emang bukan settingan, jadi memang biasanya kan kita gibah di belakang layar gitu kan. Sekarang kita depan layar. Jadi kita mulai berani ya. Harus berani. Iya, bro. iya. Ini sebenarnya nganggur aja karena virus corona. Jadi saya pengen perkenalin dulu. Ini sebelah kiri saya namanya Mas Fahmi. Udah berapa lama di perkopian Purwokerto, Mas Fahmi? Ini mulai aktif aja, mulai aktif. Udah 2 tahun lah. Sebelum nggak aktif ngapain? Ya lontang lantung. Oh, Ya, belum cuma di- belum belum kopi banget lah. Belum diregistrasi ya berarti? Iya, iya. Kan belum aktif. Oh iya, waduh. Terus. Ya 2 tahun lah di Purwokerto sebagai pelaku kopi, Tadinya apa? Peminum, penikmat, peminum. peminum. Ya. Minum. Oke. Udah 2 tahun, berarti selama 2 tahun ini pengalamannya di mana saja? Ada dulu di apa namanya, sebut nama nggak? Nggak usah. Nggak usah. Ada lah usah. pokoknya. Udah tempat di Purwokerto. Berarti terakhir ya sekarang masih menetap di Kopi Kebon. Yoi. Oke, luar biasa. Iya. Terus ini cendang satu. Aku nih, Iya. kalau aku aktif di dunia kopinya asik. Di kopinya sendiri sih baru jalan 6 bulanan lah. 6 bulan. Iya. Kasihan. Masih baru, cuman Baru. alhamdulillah kemarin udah Udah sempet apa? sempet belajar banyak dari ada beberapa trainer di sini kan gitu kan ya. Oh, gitu ya. Emang ada trainer ya di Purwokerto? Ya senior ku ini gitu. Iya, yang mana? Ya ada Mas Fahmi. Wih, kami senior bagi kamu berarti. Ya kan dia duluan yang di sini. Oh, jadi ya kan senior. Dia udah bebas berarti ngatur-ngatur gitu. Enggak, kita kan teman. Kita belajar bareng, kita belajar bareng. Kita Kita ngobrol, sharing. main Iya, ngobrol. iya. Asik banget. Oke. Sebelum di sini aku dulu sempet ada juga kerja di kopi juga, tapi aku di bagian dapur. Di mana itu? Ada, nggak usah sebut merek. Ojo lah. bosku, apa-apa bosku. Mantap bosku. Mantap, Bosku. Kene lo bosku. Orang kayak gue lah bosku. Oke. Jadi yang mau tak tanya itu lebih ke apa ya? Menurut kalian tuh pendekar tuh kayak gimana sih? Sampai saat ini masih ada nggak sih di Purwokerto? Udah agak jarang nemuin sih. Jarang nemuin. Jarang. Jarangnya gimana? Ya jarang aja. Nah, dulu kan kayak mungkin banyak orang yang pengen tahu lebih apa, jadi kayak baca langsung praktek dalam artian kayak ngetes bener nggak sih apa yang, terus sama itu yang baristanya gitu lah. Kalau sekarang jarang nemuin karena Terus corona. kamu pernah nemuin nggak? Kalau dibilang pernah beberapa momen lah, pernah ketemu sama customer yang nggak tahu disebut pendekar atau enggak, cuman emang mereka banyak tanya. Banyak nanya lebih ke sekitar apa? Lebih ke sekitar metode penyeduhan, teknik seduh, kopi itu sendiri dari mana dan rasanya seperti apa kayak gitu. Oke. Ya standar lah. Standar ya. Tapi kalau jujur ya, aku kan baru juga di kopian. Iya. Mau kamu standar. Raimu standar bosku. Baru banget ini. Standar si Jawa loro bangsat. Jadi nek aku malah kangen sebetulnya. Kangen apa yang dikangenin dari? Jadi gini sebenarnya saat ini tuh nggak ada peminum kopi itu nggak kayak dulu gitu loh. Dulu itu kita kenapa akhirnya kedai kopi itu menurutku ya kenapa begitu cepat ngejamur di Purwokerto, karena memang dulu itu si penikmatnya cukup aktif ketika ngomong komunikasi tentang kopi ya, dan akhirnya dulu 2016 tuh kalau aku ngalamin 2016 di Purwokerto itu jadi
buat nyari teman untuk ngomong kopi itu sedikit loh. Jadi akhirnya mungkin ya karena ada isu ngomongin pendekar ini, mungkin kayak gini, kayak dulu itu sulitnya kita nemuin teman ngobrol untuk ngomongin kopi, akhirnya kita datang ke coffee shop, akhirnya kita ngomongin kopi, dan akhirnya ketika memang sudah ramai seperti itu, yang begitu dianggap pendekar. Cocok. Sebetulnya tuh cuman kalau menurutku ketika semakin banyak orang yang nanya ngobrol tentang kopi, cuman satu hal yang mereka pengen, bahwa aku pengen ada teman ngobrol gitu loh ngomongin kopi. Cuman bangsatnya saat ini banyaknya menggurui cuy. Nah itu Tapi nggak jadi masalah, ini cuman ngomongin kedewasaan, ilmu pengetahuan doang cuy, anjing, kedewasaan, ilmu lagi. ilmu lagi, pengetahuan lagi. Waduh, gila sih. Jadi memang kalau menurut kalian tuh apa sih? Kebanyakan saat ini pelaku kopi yang ada di Purwokerto sendiri, menurut teman-teman kalian sendiri nih, itu gimana? Ada yang ya memang mungkin ada yang baperan. Ya ada pasti ya, namanya manusia yang kan punya baperan. perasaan. Itu pasti ada yang baperan, terus ada yang memang tidak open minded mungkin. Termasuk aku juga tidak open minded sih. Tapi open BO. Aku open order, Pak. Open order. Jadi Ya, ya. menurut kalian ya antara kopi-kopian di Purwokerto ini yang cukup konsisten dan enggak gitu deh. Kedai kopi yang nyebelin menurutmu orang-orangnya tuh sebutin ada nggak? TikTok. Nyebelin tuh lebih ke yang apa namanya? Gimana nih nyebelinnya? Lebih ke kayak nggak bisa diajak temen diskusi gitu. Ah. Yang ada cuman kayak ora, aku emang kayak gini. Ya. Ada nggak sih? Terpatok dengan enggak ini begini. Iya. Enggak yang ini menurutmu gimana begini? Oh enggak sih, kayaknya sih lebih ke sini. Maksudnya enggak Kita bener-bener sharing, diskusi. iya, Itu iya, maksudnya iya. lebih ke Debat berarti sama mereka. brengsek itu yang begitu-begitu, anjing itu ada di Purwokerto menurutku. Tapi kalau aku ada. Kalau aku ngerasa ada. Tapi kalau kalian sendiri ada nggak sih orang-orang yang kalian temui yang seperti itu? Mulai dari siapa? Yang tua dulu. Yang senior dulu. Ya, senior. Yang Kita lebih banyak junior semua. ilmunya Berat kan. kali sih. Pukimai ya terus. Aku kan belum jauh terjun ke Tapi dalam. lagi-lagi aku juga nggak yang menolak itu, karena menurutku mungkin ya nggak tahu, banyak pendekar berarti kan industrinya kayak jalan Berkembang, ya. dari yang peminum baru yang pengen tahu itu tadi, sama yang itu akhirnya ada tiktokan buat lebih belajar lagi. Dari pelakunya pun akhirnya bisa nggak yang cuma taunya ini berapa gram ini udah, hanya ada evaluasi kayak oh kalau kayak gini jadinya gini, ada bahan buat nyampein ke ya si konsumen tersebut. Itu buat timbal balik kita juga. Terus tapi kalau untuk ini lebih Kalau ngomongin buat pelaku orang lah, lebih pelaku ya masih banyak nggak sih yang seperti itu? ada beberapa Ada. yang kayak ya mungkin karena emang ya maaf nih kayak mungkin pengetahuan ke kopinya kurang, akhirnya menghindari, takut untuk menyampaikan apa lagi kepriwe ya kayak Maksudnya gimana? jadi Laki kayak kepriwe sama dia jadi apa? kayak karena itu udah terpatok ya udah berdasarkan kayak SOP lah kita katakan. Jadi nggak ada, kita nggak tahu kopinya gimana, pokoknya apapun kopinya gimana pun itu rasanya. ya Waduh. bikinnya kayak gitu. Dan kita nggak tahu alasannya kenapa kok bikinnya kayak gitu. Oke. Hanya nggak punya informasi tentang kopinya buat nyampain ke si konsumen yang pengen tahu itu. Jadi kita menghindari itu. Oke, tapi menurutmu banyak nggak yang begitu di Purwokerto? Pelakunya? Pelaku ada sih. Nyamuk. Ada. Ada ya? Ada yang begitu juga ya? Ada. Kira-kira siapa bro? Hah? Ada. Ya, inisial. Waduh. Inisial lengkap. Tapi kalau menurutmu gimana Bal? Menurutku yang masalah pelaku kopinya yang Pelaku kopi nyebelin ya, itu yang maksudnya kayak nggak bisa buat di teman diskusi. Masih ada kah? masih Berapa beberapa banyak sempat mungkin? nemuin. Kebetulan sih kenalan, maksudnya sama-sama barista nih kenalan, terus dia
dia berarti temennya temanku gitu. Iya. Susah kali. Temanku lah juga bro. Iya, iya. Dia barista juga. Kok di coffee shop mana? Ada di coffee shop sebelah lah ada. Sebelah mana? Ini sini ada adaptasi. Bukan. Yang mana? Ini ada Ada agak jauh. Mana? Jelasin. Hah? Jangan. Bro, Oh, okay. Banyak sini. Ya Tetangga ada. Ya gitu, ketika kita main ke sana, kita coba sharing dan ya sharing lah, sama-sama belajar. Dia tetap sama patokan yang udah dia ajarkan sama gurunya dia itu. Sementara kan ya situasi di lapangan sama yang diajarin kan belum tentu sama. Kita harus bisa berimprovisasi juga kan sebagai pelaku kopi. Iya. Asik. Oh, pelaku ya. Jadi kayak memang sih kalau aku sih ngalaminnya gini, kesulitannya ya. Sebenarnya yang kesulitan yang utama atau PR utamanya itu pola penyampaian sih itu. Sebenarnya orang-orang ini juga menurutku ya bukan berarti dia nggak tahu kopi, bukan berarti dia nggak mau belajar. Cuman di Purwokerto ini menurutku sosok siapa yang bicara itu masih jadi patokan. Ada yang ngomong gini bro, di Purwokerto itu nggak ada yang pantas ngomongin kopi, cuman ada satu orang yang pantas ngomongin kopi. Siapa sih? Ko Hendy. Kenapa bisa ngomong gitu? Alasannya gitu? Ya memang Ko Hendy jelas dia punya kapasitas untuk ngomongin itu. Ko Hendy emang jelas banget dia itu siapa sih yang nggak kenal dan nggak tahu dia di perkopian. Dia juga sempat ikut juara roasting juga dulu di Bali 2015 kalau nggak salah. Sampai saat ini dia masih sangat berkiprah di situ, dan di nasional memang Sudah punya nama. Purwokerto yang cukup banyak terkenal yang aku tahu baru Ko Hendy memang. Tapi bukan berarti bahwa ketika memang bukan gitu ya, tapi kayak orang tersebut menurutku terlalu cepat ngomong bahwa semacam itu gitu. Jadi praktisnya lebih ke prestasi baru akuin. Baru diakuin. Tapi ya wajar ketika Iya sih. orang awam melihat hal itu. Makanya yang agak susah di Purwokerto ini itu judge gitu loh, ngejudge seseorang tuh sangat mudah, apalagi bangsatnya itu ya. Anjing. Gila sih. Jadi banyak orang yang apa ya? Ya kita sendiri ngelakuin lah. Ketika ada seseorang terus masa dia asik banget kayak dia ya. Kan jangan ngerti apa sih? Ya, kita sebenarnya ngelakuin hal itu, tapi apa ya? Mulai hari ini sih aku belajar untuk coba ngomongin depan. Kita ngeritiknya dengan sebenarnya harus gimana sih cara komunikasi gitu. Jadi bukan lebih ke ini gibah memang ngomongin orang, tapi kita lebih ke gimana sih harusnya enaknya gitu. Lebih ke komunikasinya. Lebih ke komunikasinya harus seperti apa gitu. Nggak bisa kita di Belakang terus. Dituduh seperti itu, dan kita nggak boleh kayak gini di belakang terus. Kita sebenarnya begini tuh sering bro, tenang aja, kita sering begini. Kita sering nyertain kalian semua bro. Bangsat. Jadi menurutku kayak kayak ada orang yang terlalu yakin bahwa dia tuh benar juga. Ada orang yang nganggap orang lain itu tidak melakukan apapun itu. Ada orang yang dia mengelompok, membuat isu, tapi itu nggak fakta cuy. Pernah nggak kalian ngalamin itu? Dibuat sesuatu hal, isu gitu, oleh sekelompok, gelintir orang, dan dianggap itu fakta, dan diceritakan itu fakta di dalam perkopian. Kamu pernah nggak? Bangsat, aku. Kamu mungkin yang circle lebih luas. Kalau aku ngalamin bro, itu yang buat aku ngomongin brengseknya ngomongin yang semacam itu nggak jauh dari politik. Sampai masalah personal ini soalnya. Ini sangat personal bro, sangat personal ngomonginnya. Jadi sampai waktu itu aku mau nikah tuh 2017 atau 18 ya? 17. 17 akhir. 17. Masa 17? Aku masuk sini. 17. Jangan ada Oke. nikah itu.
2017 itu Anniversary-nya kan 17 aku apa? akhir. 2017 itu orang-orang itu mengisukan ngomongin hubungan pernikahanku intinya. Dianggap, Sampai segitunya. bro, sumpah ini fakta bro. Dan dari beberapa gelintir orang masih menganggap itu tuh fakta. Tapi fakta nggak? Ketika fakta cuk, istriku ya nggak akan Oh, mau iya. lah menerima sampai saat ini lah. Sampai sekarang punya omongan satu ya. Iya, lagi lucu-lucunya aku itu. sering cerita sama istriku ngomongin hal itu sampai udah nggak jadi masalah. Mereka nggak tahu kok apa yang aku rasain bro. Dia ngomong gitu istriku. Dan anjingnya tuh kalian semua itu tetap menganggap itu tuh bener gitu. Dan bangsatnya orang-orang yang ngerosting hal-hal seperti itu tuh jadi seolah tuh fakta gitu loh, kan anjing menurutku loh. Menurutku aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Jadi ada yang di roasting tapi bukan kopi. Bukan kopi bro. Berarti ada yang dimasak tapi bukan makanan. Ada bro. Ini ya, itu isu yang kita masak. Yoi, Jadi menarik. menurutku ya sebenarnya permasalahannya itu ketika ngomongin kopi akhirnya kok meluas ke hal-hal personal gitu, hal-hal yang memang Bukan ranahnya. bukan ranahnya gitu loh. Ketampa nggak ngomongin kopi. Menurutku perbedaan itu pasti ada gitu. Satu sama lain pasti ngerasa kayaknya kita beda deh, kayaknya kita apa deh, kayaknya kita nggak sepemahaman. Itu boleh dan sah-sah saja. Tapi yang tidak menarik itu ketika tidak bisa diajak komunikasi, berdiskusi. Dan ketika memang dia menolak untuk diskusi, ya bukan berarti dia nggak ngerti apa-apa. Bisa jadi emang dia malas aja untuk ceritain. Kalau di kalian saat ini apa sih yang lebih mendominasi perkopian di kalangan kalian saat ini? Mendominasi. Lebih ke apa gitu? Orang lebih sibuk dengan ngomongin teknis kah? Orang lebih sibuk dengan ngomongin kok orang pernah juara sih, kok belajar keronyong gitu loh. Apa sih gitu loh? Mas Fahmi, selaku senior. Fuck banget kok. Oh hari nimpalis kang siapa nih nyong. Yoi. Karena Anjing ketinggalan saya banget. setuju, ya gitu aja kan. Oh iya. Ya. Ke apa ya? Ya aku nggak tahu pergerakan di belakang layar mereka juga. Makanya aku nggak bisa ngomong kayak ngonek ngomong ke orang ngomong melakukan apa ya aku jadi orang yang tersebut tadi. Ya kan? Makanya aku juga nggak Kok geser-gesernya ini mandangan asing ya? aku nggak tahu pergerakan di layar mereka. Cuma kalau dilihat ya itu masih kayak apa ya, kita mental apa sih Juara. itu maksudnya kayak kayaknya juara, iya tak deleng apa, tapi kita nggak yang aku bisa maksudnya aku Nggak bisa lepas- kayak actionnya itu loh. Mhm. Sih bener-bener iya ya nek menurutku lah omongan sih ya dimanapun ada ya, kalau mau pedulin itu mau nyampe kapan kita bakal menahan diri gitu. Udah yang buat kita ya selagi buat kita maju dan enggak efek positifnya buat kita banyak ya kenapa enggak, ya kita action lah gitu kan. Dari kopinya kita sendiri, dari Kitanya apa juga. upgrade-nya buat kita. Lebih kayak gitu sih. Oke sih, iya sih bener. Memang yang saat ini tuh lebih ke yaitu banyak orang yang nggak mau memahami seperti itu, mengambil sikapnya nggak seperti Fahmi. Mungkin ini sok bijak aja. Bang. Terus kalau dari kamu, Bang? Aku sih setuju sama Oh iya, si Iya. bangsat ini. Pantek kali. gimana? Apa? Kau jawab Bang. Gimana? Lupa saya pertanyaannya apa? Fenomena apa yang terjadi di kalian itu loh saat ini? Apakah aku dulu sempat ngerasain kayak gitu tadi yang aku ceritakan? Lah kamu sendiri di kalangan kopi saat ini masih seperti itu atau ada yang lain? Kalau saat ini sih lebih ke kemana ya? Aduh susah. Lebih banyak mengomentarin orang lain gitu, ketimbang dia berusaha untuk mengupgrade dirinya gitu. Kenapa kayak gitu? Ya mungkin ya namanya berkomentar kan lebih gampang timbang kita action, jadi kita Iya. bergerak gitu loh. Cuman ya itu tadi ketika emang
Ya komentar tuh pasti ada lah, wajar. Setiap orang pasti punya selera, punya apa segala macamnya yang masing-masing beda. Belum dibakar kan. Dan harus gini. Dan itu emang kitanya aja sih yang lebih harus bisa lebih dewasa menyikapin hal-hal yang kayak gitu. Oke. Mereka boleh ngomong apa aja, ya udah terserah, kalian kan nggak tahu gimana aku di belakang layarnya, kan kayak gitu aja sih. Oke. Karena mereka taunya kan lah dia gitu-gitu doang gitu loh. Sementara kan di belakang layar Kita ya gitu-gitu juga. Gitu-gitu Nggak juga. ngapa-ngapain. Kayak Oke. gitu sih. Oke. Lebih memperbaikin diri sendiri aja lah udah. Siap. Ntar kalau Jadi- kita udah punya nama, baru kita sharing sama orang kayak gini loh, pasti lebih didengar kayaknya untuk di sini saat ini gitu loh ya. Oh, gitu. Iya sih memang itu pelakunya masih begitu, masih Iya, brengsek semua. Oke. Iya, iya. Setuju. Ya udah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Seru ini. biasanya terakhir Panjang menarik. Iya. Nggak panjang ya. Enggak. Apa yang kalian, bukan terakhir ya, jangan terakhir. Ini nggak jadi yang terakhir bro, sorry. Itu ada lagi nih. Ngeprank. Jadi kalau dari kalian sendiri saat ini yang kalian kejar di industri kopi saat ini selain cuan, secara knowledge kalian lebih mengejar apa sih? Brand, Pak. Membranding diri. Personal branding. Yoi. Kenapa? Seberapa pentingnya? Yang itu tadi, biar kamu bisa diakui dari ketika kamu ngomong di depan umum atau ketika ngomong dengan orang lain. Ya paling enggak ya itu salah satunya. Salah duanya mungkin ketika kita sudah punya brand, kita sudah bisa membangun brand kita seperti apa, untuk kedepannya kita akan lebih gampang untuk bergerak gitu. Iya sih. Boleh. Iya kan? Terus kamu? Kalau Apalagi aku barista, modal iya, supiknya Iya. latte loh. harus latte ya bro. Ya kalau ya kan beda-beda sih. Iya. Beda tujuan, beda usaha. Oke, siap. kalau aku ya karena yang aku pertanggungjawabkan di sini kan apa ya pertanggungjawaban ya. Jadi kayak ya Apa yang balik harus lagi ke dijawabin? lebih mendalami dari segala informasi kopi, karakter, teknik, apapun variabel yang bakal itu aku temuin sehari-hari, yang gimana aku nginformasiinnya tepat. Dari aku yang oh kenapa sih kayak gini-gini, ya aku tanggung jawab dari ke rasanya itu tepat. Ada gitu ya? Seenggaknya ada di situ. Ada bentuk pertanggungjawaban gitu. Iya. Kok aku nggak mudeng ya bro? Iya. Gimana maksudnya gimana? Jadi gini Pertanggungjawab kan, dipahami ya. untuk saat ini kan aku bekerja sebagai Barista. barista yang kesehariannya itu nyeduh kopi buat orang. Ya. Nah, yang aku pertanggungjawabkan di sini kan ya jelas informasi ke kopinya biar orang juga ada tertarik, apa tahu ya, setahu aku apa ya informasiin gitu, nggak yang asal apa tapi aku harus tahu alasannya kok gini gimana. Ya aku mendalami di ilmu ke kopinya yang aku emang temuin gitu sehari-hari. Jadi yang aku kejar ya gimana aku mendalami itu, apapun kopi itu gitu. Maksudnya Maksud- lebih ke Sederhanain tolong Pak. Oke, jadi lebih ke bagaimana caranya menyajikan kopi dan kamu bisa bertanggung jawab Iya. atas kopi yang kamu sajikan. Iya. Gitu. Dari apa? Dari knowledge, dari rasa, dari apa? Setidaknya apa yang kamu presentasikan bisa sesuai. Cocok. Oke, simpel. Gitu. Simpel banget sebetulnya. Oke. Itu. Bener sih. Jadi kalau ini sekarang pertanyaan terakhir. Nanti gantian ya, kita bertiga. Mungkin dari Fahmi dulu. Pesan terakhir kayak mau mati ya. Apa yang kamu pengen sampaikan pada penggiat kopi, industri kopi atau apapun yang ada di Purwokerto saat ini? Oke. Jadi dari aku sih ayolah Makan bareng. kita maju bareng, kayak kita banyakin ngomongin kopi. Makanya kayak wah aku enak binanyar ke, oh aku enak, oh kenapa sih, kan ada apa diskusi di situ, dan itu bakal jadi kita tahu terus buat apa namanya
efek ke kita juga. Oh, aku ada yang nggak tahu ini apa sih kayak gini. Jadi ngobrolnya enak. Bertukar informasi. Nah, gitu ya. itu yang nggak ada jeda. Oke. Ada jeda. Nah, kayak gitu. Oke, siap. Jadi intinya yang kamu inginkan kayak bisa komunikasi lebih baik dengan teman-teman semuanya. Ketika memang sama-sama penggiat kopi, ayo bareng-bareng kita belajar bersama gitu ya. Dan terus setelah ngomongin belajar bersama juga, ya ayo bertukar informasi. Siapa tahu, tapi fokusnya itu adalah diskusi, bukan Iya. saling menggurui. Yoi. Oke. Menurutmu Bangsat? Kalau menurutku ya ya Corona kau ini Bangsat? enggak, belum. Oh belum. Asus. Ayo kita gerak sama-sama, kita susah bareng-bareng, ntar kita maju juga bareng-bareng. Nggak mau, aku susah bareng-bareng. Nah, Nggak ada yang mau itu susah yang bareng-bareng. susah, Pak. Nggak ada yang mau susah bareng-bareng. Jadi kita gerak sama-sama yuk. gitu. Nah, kalau itu lebih baik aja kan. Kita gerak sama-sama untuk kemajuan bersama juga gitu. Iya. Ntar kita panen hasilnya sama-sama kan. Oke. Lebih asik gitu. Lebih asik. Daripada Tapi- saling menjatuhkan. Tapi tetap sih menurutku sih nggak bisa. Memang kalau cuan ini susah, Pak. Ini bukan ngomongin Oh, cuan, bukan bro. ya. Aktualisasi diri, Apa itu? cuan. Cuan juga kan masuk. Tapi cuan ini setelah pengakuan selesai, bro. Oh. Berarti kayak orang-orang kayak aku nih butuh pengakuan nih. Bisa jadi, bisa jadi. Ayo kita gerak-gerak sama-sama untuk bikin pengakuan. Iya. Aduh, brengsek sih. Pengakuan bukan pengkitaan. Pengakuan loh ya. Jadi kalau menurutku sih kayak apa ya, saat ini memang sih fokusnya lebih ke industrinya, satu sama lain mencoba bertahan hidup masing-masing, satu sama lain ngomongin bagaimana cara memonetize Iya. semua apa yang sudah dilakukan selama ini. Tapi yang nggak ada salahnya kalau memang kita juga ngomongin industri saat ini tuh lebih ke bagaimana ngebangun customernya, itu lebih ke kebutuhan mereka terhadap kopi atau kebutuhan mereka terhadap produk atau ngomongin baristanya atau apapun. Aku fokusnya pengen gimana caranya ngebangun si customer ini gitu loh. Bukan lagi jadi gini, ketika permasalahannya Fahmi tadi ngomongin tuntutannya adalah sharing, diskusi, dari pelaku kopinya, kamu ngomongin pengakuannya. Saat ini aja kita tidak punya tuntutan dari customer. Ketika memang tuntutan itu ada dari customer, mengkritisi si Baristanya. coffee shop dengan baristanya, otomatis ketika dia kena, dia akan kena mentalnya. Habis itu dia mencoba gibahin di belakang orang. Setelah itu tapi ketika itu berulang dan banyak orang yang seperti itu, mau nggak mau dia ngerasa anjing, aku orang ngerti apa-apa kayak kopi. Kayaknya mesti belajar money. Kalau aku malah pengennya fokusi si customernya. Mungkin gitu sih. Berarti Purwokerto butuh kita ini orang suka-suka gibah nih. Ya nggak tahu sih ya. Ini kita coba aja. Nanti sih mungkin yang jelas ada season selanjutnya. Aku akan ngobrol dengan beberapa teman-teman kopi lainnya juga. Ya seperti ya mungkin banyaklah ada perkopian di Purwokerto juga. Nanti aku coba pengen ngobrol dengan mereka dari sudut pandang yang berbeda gitu. Mungkin terima kasih buat hari ini Mas Fahmi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mas Iqbal, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Nggak ditutup gini. Nggak usah. Nggak usah. Bro. Padahal mati pakainya. Please. Bro, orang direkam kan mau ya? Lah. Kecewa. Penonton kecewa. Wes kayak podcast bae lah.